Apa kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan semua sehat, hati sehat ya, karena Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Nah, pagi hari ini kita mau devosi. Hari sebelumnya kita akan berdoa, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu. Kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, pagi hari ini kami devosi, dan Tuhan memberkati devosi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan devosi ya. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Lagi bacain ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita dan memberkati kita. Kita bersyukur ya, kalau Allah berkenan menganugerahkan keselamatan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Allah ya. Di sini dikatakan bahwa kita ini diberikan anugerah ya yang berguna. Kita ini diberikan ya, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu hidup yang berkenan kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu akan Dianya di sini besar, yaitu akan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi yang kita terima keselamatan itu oleh anugerah Tuhan yang kita terima dengan kuasa Allah yang ajaib, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kebaikan kita, namun itu karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita dengan kuasanya yang ajaib, bahwa kita diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan keselamatan yang kita miliki, yang sudah kita terima, yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan keselamatan itu, membagikan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berbagi kasih ya, berbagi kasih dengan kita melakukan hal-hal yang baik yang berguna buat orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui setiap apa yang kita lakukan, apa yang setiap kita kerjakan. Nah, semuanya itu mendatangkan kebaikan dan di dalamnya nama Allah yang dimuliakan. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa, yang saat ini hidup di tengah dunia yang berdosa. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana hidup kita di tengah-tengah dunia yang berdosa? Nah, di sini diingatkan kepada kita, baiklah kita hidup dengan bersungguh-sungguh ya, hidup sebagai orang saleh, orang yang beriman dan percaya kepada Allah, yang melakukan setiap perbuatan-perbuatan itu yang mencerminkan nilai keselamatan dan kebaikan, sehingga orang lain
terberkati menyaksikan hidup kita, ya. Dengan keselamatan yang kita peroleh dari Allah, kita boleh melakukan hal yang baik yang memberkati orang lain. Meskipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa, banyak sekali orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, kiranya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita nggak ikut-ikutan melakukan hal yang jahat di mata Allah. Sebaiknya kita nggak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang nggak berkenan kepada Allah. Contohnya, kalau ada teman kita yang suka bolos, ya, sebaiknya kita nggak ikut-ikutan untuk bolos. Jika ada teman kita yang nggak mau mengerjakan tugas saat ada tugas dari Bapak Ibu guru, nah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Allah, nah jangan kita ikut-ikutan untuk tidak mengerjakan tugas kita. Jika ada teman kita yang berontak melawan sama orang tua, ya, suka marah-marah, melakukan hal-hal yang membuat orang tua sedih, nah sebaiknya kita tidak ikut-ikutan untuk melakukannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa menasihati teman kita. Kalau dinasihati nggak mempan, ya apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa berdoa buat mereka. Kita doakan, kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan, supaya Tuhan yang menjamah, sehingga Tuhan yang bisa memulihkan hati, setiap hati yang keras, setiap hati yang angkuh, hati yang suka memberontak, hati yang gak mau taat. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Jadi kita punya Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang benar-benar menepati janjinya. Ya, kita bawa di dalam doa, pasti Allah akan mengerjakan hal yang baik buat ya mereka yang kita doakan. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, Alkitab menyatakan ada dua tokoh, yaitu Nuh dan Lot. Ya, Nuh dan Lot sama-sama tinggal di tengah-tengah dunia yang jahat, di lingkungan yang jahat. Banyak sekali orang-orang yang di lingkungan Nuh dan Lot itu melakukan kejahatan di mata Allah. Namun Nuh dan Lot tidak Nuh dan Lot ini diceritakan dalam Alkitab, mereka tidak mau ikut-ikutan melakukan hal yang jahat di mata Allah. Contohnya, waktu itu orang-orang nggak mau percaya, nggak mau berdoa, nggak mau menyembah Tuhan. Namun Lot maupun Nuh, mereka tetap memiliki hati, ya, mereka tetap menjaga hati, dan mereka tetap beriman dan percaya kepada janji-janji Allah. Allah waktu itu berfirman bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang sudah berbuat jahat, berbuat dosa di hadapan Allah. Allah juga berfirman bahwa Allah akan menyelamatkan setiap orang-orang yang menaruh iman percayanya kepada Allah. Benar-benar Allah genapi bahwa Allah memusnahkan orang-orang zamannya Nuh itu, ya, orang-orang yang sudah berbuat jahat. Tuhan mendatangkan air bah waktu itu. Benar-benar Allah memusnahkan, dan Allah menyelamatkan keluarga Nuh. Terus Lot juga, ya, Allah membinasakan orang-orang Sodom dan Gomora di zamannya Lot itu, dan Allah juga menepati janjinya kepada Lot bahwa Allah menyelamatkan Lot. Nah, di sini dari dua tokoh Alkitab ini kita bisa belajar bahwa hidup berkenan di hadapan Allah itu akan membawa hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Lot dan Nuh menjadi berkat buat orang lain, ya. Allah pakai Lot dan Nuh, Lot dan Nuh untuk menjadi saksinya Tuhan, menceritakan kasih Tuhan dalam hidup mereka, bahwa benar-benar Tuhan itu Allah yang maha kuasa
yang menepati janjinya, yang memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang mau menaruh iman percayanya kepada Allah. Jadi hari ini kita belajar ya, di mana kita tinggal saat ini. Mungkin di lingkungan kita banyak orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, sebaiknya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak ikut melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Mari kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan kepada Allah ya. Setiap apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui firman Allah, melalui firman yang setiap kita dengar, baik di mana kita dengar, baik di gereja atau di masjid atau di sekolah, pasti setiap agama ya, setiap kepercayaan yang kita percaya itu mengajarkan hidup yang baik, perbuatan hidup yang baik, yang berkenan dan melakukan setiap apa yang Allah firmankan. Setiap agama mengajarkan hal seperti itu. Jadi mari kita belajar ya. Kita belajar melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat diri kita sendiri, buat orang ada di sekitar kita, buat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan anugerah keselamatan, mari kita mengerjakan keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan yang ada di sekolah Lentera Harapan Gunung Agung ini, mari kita menjadi berkat buat orang lain dengan kita ya hidup berkenan, hidup yang berkenan dan patuh dengan setiap peraturan yang ada di sekolah. Jangan menjadi anak yang tidak menjadi berkat ya. Kita bersyukur kita setiap hari dibimbing, setiap hari dididik, setiap hari dinasehati untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang memiliki iman, karakter, yang memiliki moral yang baik, iman yang baik, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Allah yang hidup. Ya, demikian devosi hari ini. Mari kita melakukan setiap hal dalam hidup kita itu, kita mengerjakan hal yang baik dengan sungguh-sungguh, sehingga orang lain boleh terberkati dengan setiap apa yang kita lakukan. Yang berkati buat devosi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat devosi hari ini. Kami bersyukur kami boleh berdevosi dan kami boleh diberkati oleh devosi hari ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi berkat buat orang lain yang ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa Allah selalu menyertai kami dan memampukan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa dan sudah memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ku berserah padamu, Kaulah sukacitaku.